Prabowo itu seorang jenderal ya. Nah, dia melihat bahwa Indonesia ini terseret ke dalam pengaruh Cina itu sudah cukup besar. Prabowo selama dia jadi presiden itu 2 kali dia mengunjungi Cina dan 2 kali dia mengunjungi Rusia. Gitu. Dua-duanya ini bukan teman Amerika Serikat. Di Asia Tenggara, Indonesia itu game changer. Kalau tanpa menggantungkan kepada Amerika Serikat, Indonesia terlalu lemah untuk menghadapi Cina. 99% dari produk Amerika Serikat tanpa tarif masuk Indonesia. Nah, ini ditegur oleh Cina. Kalangan pengusaha di Indonesia juga kecewa karena perjanjian Juli itu terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Ya. Politik nasional menganggap bahwa kesepakatan itu menggadaikan kedaulatan kita. Dalam 3 faktor inilah Prabowo kemudian minta Trump renegosiasi. Trump marah besar. Nggak mungkin kalau Amerika Serikat mau tinggalkan kita. Gitu. Kalau kita punya sikap keras. Yeah. Karena daya tawar kita juga cukup besar. Yeah. Gitu. Ini presiden kita. Ini baru bilang kita menjaga kedaulatan kita. Kedaulatan bukan diukur dari uang yang kita dapatkan. Kita jangan main-main dengan Rambo ini di Amerika Serikat. Trump ini yang liar dan transaksional. Kalau Prabowo bersikap keras, martabat kita, bangsa kita, itu akan melihat Prabowo itu he is our president. Ini baru presiden kita, gitu. Yang sudah lama kita nggak punya. Gitu. Pengiriman pasukan perdamaian kita ke Gaza ini? Keputusan ini tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Gitu. Ini keputusan dari Pak Prabowo sendiri. Dari perspektif beliau ini untuk kepentingan nasional. Taruhannya adalah nasional kita juga. Karena bertentangan dengan amanat konstitusi kita. Ini keputusan yang gegabah. Trump punya motif ini. Pertama, mencegah Palestina merdeka. Board of Peace ini sangat eksklusif. Dari 60 negara yang diundang, yang bersedia datang cuma 24 negara. Negara-negara besar di Eropa ini melihat bahwa ini mau dibajak sebagai pengganti dari PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada satu hukum besi di politik internasional. Tidak pernah ada satu kekosongan kekuasaan. Satu ruang kosong akan segera digantikan oleh kekuasaan yang lain. Dan manakala ada tawaran perdamaian, akan segera muncul pertanyaan, perdamaian buat siapa? Dan dengan harga apa? Dengan harga berapa? Hari ini Indonesia berada di persimpangan sejarah. Pemerintah menyambut satu badan baru, yakni Dewan Perdamaian atau BOP. Bahkan lebih jauh, pemerintah juga menyatakan bersedia dan akan segera mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Tapi persoalannya, dalam politik internasional sekali lagi, yang ada tidak hanya soal moralitas, tetapi soal-soal yang menyangkut siapa memanfaatkan siapa, dan siapa yang tidak sadar dimanfaatkan siapa. Untuk itulah, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Pak Smith Al-Hadar. Beliau, sebagaimana kita tahu, adalah seorang pengamat, terutama pengamat politik di Timur Tengah. Beliau beberapa tahun memang bermukim di Iran, antara lain. Terima kasih. Dan di Arab Saudi. Dan di Arab Saudi juga. Terima kasih Pak, sudah. Terima kasih banyak juga saya. Saya bangga sekali bisa datang di Madilog ini. Oh, terima kasih Pak. Kami juga sangat
bangga juga Bapak berkenan untuk hadir dan memenuhi undangan kami. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana sebetulnya Bapak menilai pengiriman pasukan perdamaian kita ke Gaza ini? Iya, saya anggap ini keputusan yang gegabah gitu. Gegabah karena yang saya ketahui bahwa ini keputusan ini tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ini keputusan dari Pak Prabowo sendiri. Dari perspektif beliau ini untuk kepentingan nasional. Tapi sebenarnya taruhannya adalah taruhan nasional kita juga, karena bertentangan dengan amanat konstitusi kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, sementara Board of Peace ini, BOP atau Dewan Perdamaian ini adalah satu badan yang punya dua motif yang terkait erat dengan kepentingan Amerika Serikat dan kepentingan Israel dalam hal ini gitu. Sehingga keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menimbulkan perdebatan di publik dan pertanyaan besar gitu. Apa yang kita perjuangkan sebenarnya? Nah, biar pemirsa lebih paham mengenai Board of Peace itu, saya perlu menjelaskan sedikit. Board of Peace ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan dia merupakan pucuk pimpinan yang punya hak veto di BOP ini. Nah, kita kenal bahwa Donald Trump ini orang yang tidak mempunyai komitmen terhadap two-state solution bagi berdirinya negara Palestina berdampingan. Ya, itu kita bisa lihat misalnya dalam periode pertama pemerintahan Trump, 2017 sampai 2021. Betul. Waktu itu dia meluncurkan konsep perdamaian menyeluruh Arab Israel yang berbasis kepada penyelesaian masalah Palestina yang dia sebut sebagai Deal of the Century, perdamaian abad ini. Abraham Accord itu ya? Bukan. Bukan. Okay. Ini perdamaian abad ini untuk Palestina dengan Israel. Nah, di dalam Deal of the Century itu, Palestina tidak ditawarkan negara. Wilayah yang ditawarkan oleh Trump itu sepertiga dari tepi barat, tanpa Yerusalem Timur dan Gaza. Lalu wilayah yang diberikan 2/3 wilayah tepi barat yang diberikan kepada Israel digantikan dengan sebuah kantung di gurun Negev. Gersang di situ. Lalu Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata. Seluruh perbatasannya dijaga oleh tentara Israel. Hak pulang pengungsi Palestina yang berjumlahnya 5,9 juta tersebar di jalur Gaza, di tepi barat, di Yordania, di Suria, dan Lebanon. Tidak punya hak pulang. Maka jangankan Hamas, itu otoritas Palestina, pimpinan Mahmud Abbas, itu mengatakan bahwa ini bukan perdamaian abad ini, tapi ini tamparan abad ini. Dan dia tolak. Slave of the century gitu. Iya. Mahmud Abbas aja menolak. Iya.
Karena nggak ada negara Palestina. Jadi semacam apa nih, Palestina itu jadi seperti Bantustan, seperti kantong Enclave gitu juga ya? Ada enclave ya terpisah-pisah seperti juga. seperti di Afrika Selatan, Iya. Bantustan itu jadi apartheid, sistem apartheid itu. Orang Palestina bisa hidup sejahtera secara ekonomi sampai ini. Tapi martabat dia sebagai bangsa nggak ada kedaulatannya. Oleh karena itu, umpamanya saja pada waktu itu Abbas menerima pun, dia akan langsung kehilangan legitimasi bisa ini. Dan itu bukan orang Palestina paling moderat pun tidak bisa menerima konsep itu. Lalu pada tahun itu juga Trump mengakui Yerusalem secara keseluruhan adalah milik Israel. Padahal itu menurut resolusi Dewan Keamanan PBB 181 itu wilayah Palestina itu harus menjadi Yerusalem Timur yang ada Masjidil Al-Aqsa itu harus menjadi bagian dari negara Palestina itu. Nah, jadi Board of Peace ini kalau kita lihat itu, pemimpinnya itu adalah Trump. Lalu dia didukung oleh 7 orang yang keseluruhannya itu kecuali mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dan Tony Blair itu bisa dikata tokoh yang tidak populer dan dibenci di Timur Tengah karena dalam invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 itu Tony Blair dukung. Dia waktu itu jadi Perdana Menteri. Dan tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB. Di zaman Bush ke waktu itu ya? Iya, George Bush. Dan dengan tuduhan bohong. Senjata pemusnah massal. Pemusnah massal pada waktu itu. Ya kan? Nah, dia ini dekat dengan Israel. Nah, dia berada di dalam di lapisan pertama Trump, lalu dia terus ada Jared Kushner, menantunya. Iya, menantunya Steve Witkoff itu sahabatnya utusan Trump di Timur Tengah. Kemudian ada lagi CEO Bank Dunia, grup Bank Dunia itu. Nah, di lapisan kedua di mana Indonesia ada itu disebut, kalau yang pertama itu lapisan pertama yang Trump itu namanya Dewan Eksekutif Pendiri Amerika semua. Lapisan kedua itu namanya Dewan Eksekutif Gaza. Di lapisan itu Indonesia ada, dan juga negara Islam yang lain. Ada Turki, ada Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Pakistan, Indonesia ada di situ. Di lapisan ketiga baru ada pemerintahan teknokratis Gaza. Nah, yang akan mengeluarkan kebijakan itu di lapisan pertama di bawah Trump. Soal anggaran semua itu di situ. Nah, di posisi kedua ini di mana mereka jadi perantara antara pemerintahan teknokratis Palestina dengan lapisan di atas ini. Iya. Nah, apabila ada kebijakan yang misalnya dari Palestina ini tidak sesuai dengan harapan Trump, maka dia bisa veto, tidak bisa dijalankan itu. Sementara veto ini kan sejak lama menjadi menjadi momok dan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi negara-negara yang baru merdeka lah ya. Iya. Karena memang hak veto ini kan diadakan ini kan menurut negara-negara yang menang perang kan, Perang Dunia Kedua, dan berfungsi untuk melayani kepentingan para pemenang ini. Nah, 70 tahun kemudian ini situasi global sudah berubah. Muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Cina, India, lalu kekuatan menengah Indonesia, Turki ini. Sehingga tidak lagi representatif
dengan keadaan status quo seperti sekarang ini. Perlu mengakomodasi kekuatan baru yang muncul. Dan itu Amerika Serikat nggak setuju itu. Karena akan menggerogoti kekuasaannya dia dengan hak vetonya itu. Karena kalau di-share kekuasaan di Dewan Keamanan atau lembaga apapun yang menampung kekuatan-kekuatan baru itu, maka peluang Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto itu menjadi sangat terbatas. Oke. Pak, silakan. Iya, dan itu sudah menjadi keprihatinan dunia, termasuk Indonesia yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk reformasi di PBB itu, untuk mengakomodir itu kekuatan-kekuatan baru. Pak, kembali ke pengiriman tentara kita ke sana, meskipun disebutkan bahwa itu adalah pasukan penjaga perdamaian, kemudian pemerintah kita menyatakan itu adalah misi kemanusiaan. Di mana titik manakala misi kemanusiaan itu bisa berubah menjadi keterlibatan militer? Kalau misalnya ada sesuatu. Iya. Jadi begini, tadi yang saya sebutkan itu lembaga sipil ya. Dewan Eksekutif pendiri, Dewan Eksekutif Gaza, kemudian pemerintahan teknokratis. Pilar keempat itu bukan pasukan penjaga perdamaian, bukan. Itu namanya International Stabilization Forces. Jadi pasukan stabilisasi internasional. Nah, otoritas pun berbeda. Dengan penjaga perdamaian. Dengan pasukan penjaga perdamaian yang biasa. Iya. Kayak Kongo berbeda. kemarin. Iya. Libano. Itu Indonesia terlibat dan itu fungsinya itu dilegitimasi oleh Dewan Keamanan PBB. Tapi yang ini nggak ada. Memang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 itu ada penyebutan mengenai dewan semacam peacekeeping force lah, pasukan penjaga perdamaian. Tapi kemudian kita lihat bahwa Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Irlandia, Norwegia itu menolak untuk masuk. Karena Board of Peace ini didirikan tanpa bicara dengan mereka, dan mereka tidak terlibat di dalam ini. Karena tadi motif yang pertama tadi saya sebut, Trump punya motif ini. Ada dua yang tadi Bapak sebutkan. Pertama, mencegah Palestina merdeka. Ya. Nah, di dalam Board of Peace itu sama sekali tidak menyebut Gaza, padahal urusannya ini Gaza. Yang kedua, Palestina tidak mempunyai suara di situ dalam pengambilan keputusan. Padahal itu Gaza sudah hancur dan Board of Peace ini sangat eksklusif. Itu undangan negara yang diundang untuk masuk itu melalui surat dari Trump. Dan dari 60 orang, 40 negara yang diundang, yang bersedia datang cuma 24 negara. Nah, negara-negara besar di Eropa ini melihat bahwa ini mau dibajak sebagai pengganti dari PBB untuk memungkinkan. Nah, ini kalau ini berhasil nanti persoalan Ukraina itu akan ditangani oleh Board of Peace ini. Karena dia bukan spesifikasi untuk Gaza, tidak disebut sama sekali. Dan tidak disebut mengenai ujung. Akhir dari Board of Peace itu pada solusi dua negara itu nggak ada. Penentuan nasib sendiri juga nggak ada di situ. Bapak tadi menyebut motif pertama adalah Trump tidak ingin ada negara Palestina merdeka. Yang kedua, apa Pak? Yang kedua itu adalah membuat Israel itu menjadi hegemon besar di situ.
Nah, ini sejalan dengan pandangan Amerika Serikat bahwa urusan Timur Tengah itu akan diberikan kepada Israel dalam soal keamanan. Amerika Serikat akan berurusan dengan investasi-investasi, kemudian eksplorasi minyak di sana. Untuk itu Israel harus kuat gitu. Nah, Israel tidak mungkin kuat kalau berdiri negara Palestina. Jadi Board of Peace ini nanti ujung-ujungnya itu seperti deal of the century itu. Oke. Pak, mengapa kemudian Indonesia, pemerintah kita, bisa menerima itu? Apakah kekurangan informasi atau bagaimana sebetulnya? Enggak, ini Prabowo itu seorang jenderal ya. Nah, dia melihat bahwa Indonesia ini terseret ke dalam pengaruh Cina itu sudah cukup besar. Sementara Cina semakin asertif di Asia Timur dan di Laut Cina Selatan, juga di Selat Taiwan. Nah, Prabowo selama dia jadi presiden itu 2 kali dia mengunjungi Cina dan 2 kali dia mengunjungi Rusia. Gitu. Dua-duanya ini bukan teman Amerika Serikat ini. Nah, di Asia Tenggara Indonesia itu game changer. Nah, kalau tanpa menggantungkan kepada Amerika Serikat, Indonesia terlalu lemah untuk menghadapi Cina. Apalagi Cina itu sudah Kamboja, dia sudah Myanmar, dia sudah peran Indonesia di ASEAN ini sudah melemah sebagai big brother sebelum. Nah, sementara pada bulan Juli tahun lalu, Prabowo sudah bersepakat dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif resiprokal pada waktu itu. Amerika Serikat memperlakukan 32% barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, kemudian diturunkan jadi 19 karena Indonesia membuka pintu 99% dari produk Amerika Serikat tanpa tarif masuk Indonesia. Nah, ini ditegur oleh Cina karena ada klausul yang menyebut Indonesia tidak boleh mengekspor barang yang terkait dengan modal Cina. Kalangan pengusaha di Indonesia juga kecewa karena perjanjian Juli itu terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Para pengamat kebangsaan, politik nasional menganggap bahwa kesepakatan itu semacam menggadaikan kedaulatan kita. Nah, dalam 3 faktor inilah Prabowo kemudian minta Trump renegosiasi. Trump marah besar pada waktu itu. Nah, sampai sekarang ini belum ada penyelesaian masalah itu. Dengan kata lain, masuknya Indonesia ke BOP itu sebagai upaya untuk menarik misalnya untuk mengurangi kemarahan, memberi konsesi memberi konsesi kepada Amerika Serikat. Kepada Amerika Serikat, Trump. Karena Indonesia bagaimanapun juga dia bukan negara Arab, Muslim terbesar, demokratis, sehingga ini dilihat Prabowo sebagai leverage untuk bisa. Gitu. Tapi saya nggak percaya itu bahwa Trump bisa melihat leverage yang Prabowo bayangkan itu sebagai bargaining chip gitu, kartu tawar yang bisa mempengaruhi hasil perundingan akhir gitu. Iya kan? Karena sahabat-sahabat Amerika yang kuat-kuat saja Trump bisa peras, apalagi Indonesia. Nah, Prabowo inginkan agar ada keseimbangan. Ini Cina ini naga besar yang apabila kita sendirian kita nggak bisa bikin
Oke. apa-apa Iya. terhadap. China adalah negara besar dan kemudian dia makin tadi Bapak katakan makin asertif Iya, di kawasan lah ya, iya, iya, dan makin dekat betul. di Birma, di Myanmar tadi Bapak katakan Iya, juga. Apakah untuk membendungnya atau untuk katakan mendapatkan agar Amerika melirik, iya. haruskah kemudian kita semahal itu memberikan peran dengan cara masuk BOP? Ya itulah saya pikir. Itu justru sangat merugikan kita. Umpamanya saja Mhm, Trump bisa terima renegosiasi baru, mhm, resikonya bagi kehadiran militer Indonesia di Gaza mhm. itu besar sekali. Dan Apa, bisa, Pak? ya begini. Jadi tadi 3 lembaga sipil Mhm. tadi, keempat itu lembaga militer. Iya, betul. Pemimpinnya adalah Jenderal Amerika Serikat. Apa tadi, pasukan stabilisasi gitu? Iya, Oke. pasukan stabilisasi internasional. Internasional, iya. Pemimpinnya itu Mayor Jenderal dari Amerika Serikat, namanya siapa ya? Iya. Nah, karena Amerika Serikat ini ingin melepaskan diri dari Timur Tengah dan menjadikan Israel sebagai hegemon di Mhm. Timur Tengah, maka mustahil, ya kan, Amerika Serikat itu akan menghadapi tentara Israel. Dan Israel sampai sekarang ini, kemarin dia kasih ultimatum. Dalam waktu 60 hari, Hamas sudah harus dilucuti. Nah ini tidak adil sama. Karena kita jangan melihat Hamas itu lepas dari ideologi apapun, dia itu pejuang. Iya. Pejuang kemerdekaan. Iya. Dan itu dibenarkan oleh piagam PBB. Gitu. Jadi dalam hal ini, keterlibatan kita di sana nanti, itu berisiko besar. Kalau Indonesia menembak orang Hamas, atau prajurit kita yang ditembak, karena itu tugas dia. Iya. Karena dia bukan penjaga perdamaian. Iya. Dia mendirikan otoritas. Maka bisa timbul destabilisasi di dalam negeri. Iya, iya. Prabowo bisa kehilangan legitimasi. Legitimasi, betul. Ya, karena ini amanat dari konstitusi, kemudian kita nggak mendapat apa-apa dari keterlibatan, kita malah harus membayar $1 miliar untuk menjadi. Meskipun itu dibantah kan? Enggak, Pemerintah memang beberapa kali membantah tidak bayar kalau nggak salah. enggak bayar, Bayar, itu oke. bayar, dan itu diberitakan luas. Nah, saat 17 triliun itu besar, Pak. Ya. Sementara ini pengangguran meningkat. Ekonomi kita belum menjanjikan dengan program-program populis dari Prabowo itu. Makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih, sekolah rakyat, apa ini. Itu dia belum memberi tendangan terhadap kinerja ekonomi nasional kita. Belum ngefek lah kalau kata anak muda sekarang. Iya, belum ngefek. Dan Bank Dunia, ini lembaga-lembaga internasional itu sudah memprediksi bahwa tahun 2026 ini Indonesia masih stagnan setidak-tidaknya, nggak bisa berkembang. Nah, 17 triliun itu akan sangat bermanfaat untuk bagaimana empowerment terhadap orang-orang yang kehilangan pekerjaan ini. Banyak yang kemudian masuk ke sektor informal, yang berupah rendah, segala macam. Pasukan stabilisasi ini kemudian kan dipimpin oleh seorang mayor jenderal dari Amerika Serikat. Iya, betul. Seberapa besar potensi bahwa tentara Indonesia akan digunakan untuk tadi mungkin melucuti, memerangi Hamas dan sebagainya, dan di sana kan yang namanya bau mesiu, bau darah, kemudian porak-porandaan masih menjadi hal sehari-hari. Iya, dan kita mesti tahu bahwa Israel masih menguasai 53% wilayah Gaza. Ya kan? Dan Amerika Serikat sudah mentolerir itu. Padahal itu sebuah pelanggaran. Iya. Karena dalam kesepakatan Hamas Israel yang mulai berlaku pada bulan Oktober tahun lalu, 10 Oktober,
Hamas telah menjalankan semua Kewajibannya. syarat ya kewajibannya. Israel malah enggak. Ya kan? Oleh karena itu dan Trump diam, itu memperkuat indikasi sebelum saya itu bahwa Board of Peace ini bukan bertujuan kita ingat ya, Prabowo selalu mengatakan bahwa Board of Peace ini untuk menciptakan perdamaian. Pertanyaannya perdamaiannya bagaimana? Dia tidak pernah menyebut bahwa kayak masuk ke Board of Peace itu karena akan berujung pada berdirinya negara Palestina. Dia bilang menciptakan perdamaian. Artinya bisa aja kalau Hamas dilucuti semua ini, terus sudah nggak ada perang, kita kasih makan sama orang ini. Itu pikirannya Trump itu waktu 2020 itu dia menjanjikan $50 miliar dan dia akan ambil dari negara Timur Tengah untuk memakmurkan orang Palestina, tapi tanpa negara gitu. Nah, ini sama dengan apa yang dia mau lakukan ini gitu. Hamas dilucuti, dimaafin, sudah nggak berperang lagi. Israel tetap mengendalikan Gaza, lalu dibuat perumahan mewah di sana ini itu. Orang Palestina ya dapat ini pikiran kapitalisme, materialisme yang berpikir bahwa orang asal perutnya senang, hidupnya senang, sudah selesai. Ini menyangkut martabat dan ketidakadilan. Ini jadi kalau kita terlibat di situ, kita bukan saja melayani visi misi dari Trump dan Netanyahu, karena Netanyahu ini atau Israel ini bagian dari Board of Peace itu. Pak, gini, dengan tekad Hamas untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pejuang Palestina, pejuang untuk kemerdekaan Palestina, artinya sangat besar peluang akan terjadinya kontak senjata, baik langsung maupun tidak langsung antara pasukan kita dengan pasukan Hamas. Iya, itu sudah nggak terelakkan dan mereka sudah kirim surat kepada Indonesia untuk jangan terlibat di dalam, karena mereka juga mengingat bahwa jasa Indonesia kepada orang-orang di Gaza juga cukup besar gitu. Kita membangun rumah sakit di sana, kita kemudian memberdayakan orang Palestina, lalu kembali ke Gaza. Nah itu bisa jadi zero itu. Pak, bukankah sebetulnya rumah sakit itu pun prakarsanya tidak datang dari pemerintah kan? Datang dari publik kita. Dari Mercy ya? Ya, dari Mercy. Mercy. Artinya, dengan misalnya melakukan apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, itu bisakah diartikan bahwa pemerintah justru sedang berhadapan dengan niat baik rakyatnya sendiri yang pernah membantu mendirikan rumah sakit dan sebagainya? Iya, memang itulah. Jadi dalam pandangan Prabowo itu ini untuk kepentingan nasional. Yang tadi kita bicara mengenai geopolitik regional maupun internasional. Nah, jadi bagi dia mengamankan kepentingan nasional itu berupa mengimbangi sebagai Indonesia sebagai game changer di Asia Tenggara itu bisa terpenuhi apabila kita punya pijakan atau perlindungan dari Trump yang cukup kuat. Tapi niat Trump untuk Indonesia itu harus memasang jarak dengan Cina. Dan Indonesia sudah terlalu dalam masuk ke sehingga Prabowo kepingin kayak merenggang. Iya. Tapi tidak perlu dengan cara seperti itu karena Indonesia nggak dapat apa-apa dan itu beresiko bagi pemerintahannya.
kita punya sebenarnya daya tawarnya Indonesia itu cukup kuat. Pada sisi mana, Pak? Kita menguasai 4 selat yang sangat strategis di Asia Tenggara. Tidak mungkin umpamanya saja terjadi perang atau ini, maka tidak mungkin sekutu Amerika Serikat itu tidak melewati wilayah ini. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Begitu juga Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini pasar yang besar. Cukup besar. Dan dia punya nikel yang jadi sasaran dari Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dia satu-satunya negara Islam yang cukup besar, kekuatan menengah. Bukan Malaysia atau Brunei, Indonesia. Sehingga posisi dia unik. Secara geografis, dia sangat strategis. Secara pasar, dia sangat strategis, sumber daya alamnya cukup besar, dan secara budaya dia juga merupakan negara yang unik. Dan dalam sejarah Indonesia, kita itu tidak pernah bisa dekat sama Cina. Dalam sejarah Indonesia itu banyak sekali peristiwa. Kita pernah juga kan diserang sama Kubilai Khan, Mengwi, zaman itu ya. Iya, betul. Dan itu. Dan kemudian di zaman modern, zaman Belanda itu kan banyak itu terjadi clash antara ini pribumi dengan orang Cina ini segala macam. Nah, sehingga Jepang ketika masuk dan ketika kita merdeka itu dia berpesan gitu, untuk jangan Indonesia lepas, karena dia game changer bagi kita. Kita sedang kita kalah perang dan Cina akan bangkit. Nah, Indonesia itu akan menjadi sekutu kita yang terbaik di Asia Tenggara. Itu. Amerika Serikat juga butuh kita. Nah, kenapa kita nggak menggunakan bargaining possession kita ini, vis-a-vis Amerika Serikat itu? Karena kalau sampai Amerika Serikat menjauh, kita akan makin dekat ke Cina. Dan itu akan semakin merugikan Amerika Serikat. Indonesia tidak lagi menjadi game changer. Dan kalau itu terjadi, kompetisi Amerika Serikat dan sekutunya Squad itu dibentukkan. AUKUS itu. Artinya kan Amerika Serikat juga harus, jangan kita kemudian yang terlampau banyak mau berkorban. Harusnya kan kalau dia perlu kita, dia juga kan harus memberikan tapi dalam hal ini kan kelihatan betul bahwa kita ini nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya daya tawar gitu. Jadi kita mesti mengalah ke Amerika Serikat. Nah, Prabowo juga begini. Kita harus objektif ya. Tahun 2021 itu Prabowo menghadiri Doha Forum itu di di Qatar. Bukan di Bahrain, sorry. Nah, Bahrain itu sudah berdamai dengan Israel. Nah, di sana Prabowo ketemu dengan duta besar Israel dan pejabat Israel yang hadir di sana. Saya lupa namanya itu. Ketika dia pulang, wartawan di Indonesia bertanya mengenai itu. Dia bilang, saya tidak dilarang untuk ketemu dengan pejabat Israel. Yang kedua, ada pejabat Israel di Indonesia yang bekerja di dalam lembaga kajian namanya kajian dan pengembangan agraria di Indonesia. Dan Israel dianggap negara yang maju dalam soal pertanian. Mereka punya kibus lah ya. Sehingga lembaga ini Prabowo terlibat dalam lembaga ini. Dan itu yang duduki itu seorang pejabat Israel Indonesia ini, ketika Prabowo masih jadi presiden. Sehingga memang kita harus akui bahwa
lembaga lobby Yahudi di Amerika Serikat AIPAC. itu penting gitu untuk kita bisa dapat akses ke Gedung Putih maupun ke Kongres, dan itu harus melalui Israel. Itu menjelaskan Gus Dur dulu berangkat ke ini. Kan sebenarnya kan tujuan Gus Dur kan untuk mengimbangi ICMI pada waktu itu. Oke. Pak, kita kembali ke ini, Pak. Saya punya satu ingatan. Pada tahun 1990-an akhir, itu kan ada ini di tanah Balkan, Serbia sama Bosnia waktu itu. Iya, betul. Dan pasukan penjaga perdamaiannya adalah dari Belanda. Ada satu hal yang kemudian terjadi, di mana waktu itu karena kesalahan sikap dari pasukan penjaga perdamaian Belanda ini, maka satu komunitas Muslim di Srebrenica itu dibantai oleh Serbia. Nah, maksud saya, apakah tragedi seperti itu hanya kali ini pasukan penjaganya adalah Indonesia? Mungkin terjadi di Palestina justru. Sangat-sangat mungkin. Genosida saja dia melakukan dan dia dapat impunitas dari ini. Dari PBB dari Amerika ya? Dari Amerika Serikat ini itu semua itu. Dan itu kita kembali lagi kepada tujuan dari itu. Itu tujuannya Board of Peace itu adalah menghadirkan kemakmuran bagi orang Palestina, tapi mimpi memiliki negara itu harus dibuang jauh-jauh. Bahkan Mahmud Abbas tidak setuju Board of Peace. Dia ke Rusia belum lama ini, ketemu dengan Vladimir Putin, dan dia mengungkapkan keluhannya. Karena apa? Yang punya legitimasi internasional itu otoritas Palestina. Nah, Israel kepingin, kenapa dia mau teknokratis Palestina? Karena berarti ini masalah lokal. Dia tidak ingin menginternasionalisasikan masalah Gaza, ini masalah lokal. Kalau otoritas Palestina yang terlibat, karena dia diakui oleh 157 negara sebagai negara berdaulat, oleh bahkan negara-negara besar kan, satu-satunya yang belum mengakui cuma Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina. Nah, oleh karena itu otoritas Palestina tidak terlibat dalam soal ini, sehingga ini masalah lokal bagi Israel. Tidak ada dampak internasionalnya. Nah, itu juga mengecewakan bagi negara-negara Eropa yang menganggap bahwa kita bicara mengenai kejahatan Rusia di Ukraina, kita bicara mengenai kebebasan. Sementara utang kita terhadap Palestina ini sudah lebih dari 70 tahun kita nggak penuhi. Dan kita diamkan ketika ethnic cleansing di tepi barat dan genosida di jalur Gaza ini terjadi di depan mata kita dan bertahun-tahun. Nah, jadi tujuan dari Board of Peace itu yang saya sebutkan itu. Jadi Prabowo ya mungkin berpikir bahwa ya sudahlah, ini kita harus kedepankan kepentingan. Nah, jangan lupa bahwa kepentingan nasional kita itu bukan hanya terkait dengan masalah hubungan kita dengan Cina dan Amerika Serikat. Indonesia itu salah satu pelopor gerakan non-blok. Dan kita mempunyai Kita mempunyai legitimasi sebagai juru bicara anti kolonialisme dan imperialisme. Kata pengalaman kita itu nggak ada lawannya di dunia ini. Ya. Bagaimana kita dieksploitasi pada waktu itu. Nah, sehingga negara-negara selatan yang menjauh dari Board of Peace justru salah satu pionir ini bergabung di dalamnya. Dan tidak mungkin gitu mereka bahwa Prabowo nggak ngerti ini.
Gini, Pak Smith, Hmm. apakah ada exit strategi yang bagus buat pemerintahan kita dalam hal ini Pak Prabowo untuk apa namanya, untuk menganulasi keterlibatannya di BOP dan keluar atau apapun namanya? Mestinya gitu. Cuman begini ya, kita kembali lagi ya begini. Amerika Serikat itu kan tujuan ekspor kita yang utama. Per tahun itu 35 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dalam hitung-hitungan ini, bagi Prabowo kita kehilangan 35 miliar dolar. Dan mayoritas itu mebel kita ekspor ke sana. Ini akan berdampak besar bagi industri manufaktur kita di saat Ekonomi sedang terjadi deindustrialisasi iya, di betul. Indonesia ini. Nah, sehingga legitimasi Prabowo itu makin melemah dalam soal ini. Nah, dia tutupi ini dengan tapi belum tentu ini. Belum tentu keinginan Prabowo untuk bergabung dengan sebagai konsesi lalu Trump mengalah pada nego kita, negosiasi kita yang baru ya. Itu sangat kecil kemungkinannya. Karena kita tidak tahu menggunakan kekuatan kita yang lebih besar. Itu seharusnya orang-orang yang diplomat karir itu yang bertarung di berpuluh tahun itu disertakan karena pemikiran strategi militer itu berbeda dalam Dan diplomasi ya. Diplomasi itu berbeda. Ada yang namanya meta power itu. Meta power itu ada kekuatan diplomasi yang muncul dari diri orang itu. Dan Prabowo bukan orangnya itu yang itu. Itu orang seperti Ali Alatas, Adam Malik. Itu orang-orang yang jago dalam soal ini. Pak, kembali saya katakan, apakah masih mungkin kita melakukan satu exit strategi setelah katakan saja hampir kita memberangkatkan pasukan ini? Kan udah mulai disebut-sebut kita siap memberangkatkan dan lain sebagainya. Iya, karena tapi mungkin kalau kita mau kita tarik duit 1 miliar, iya kan? Nah, Amerika Serikat saya rasa kalau kita bertindak misalnya seperti Iran sekarang ini, saya mau begini, ini harga matinya. Ini. Itu nggak mungkin kalau Amerika Serikat mau tinggalkan kita gitu. Kalau kita punya sikap keras. Karena daya tawar kita juga cukup besar. Gitu. Saya nggak mau bergabung dalam soal ini. Saya keluar. Kalau mau tarik menghentikan ekspor kita, ya kita terima. Saya rasa orang Indonesia akan dukung. Ini presiden kita ini. Ini baru bilang kita menjaga kedaulatan kita. Kedaulatan bukan diukur dari uang yang kita dapatkan. Pak Smith tidak menganggap bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu cukup tough untuk hal-hal semacam ini? Oh, enggak. Terlalu banyak mengalah, terlalu banyak memberikan konsesi dan sebagainya? Prabowo itu selalu berulang-ulang. Dia mengutip salah seorang pemikir Yunani kuno, Thucydides. The strong will do what he can. And the weak will suffer what he must. Jadi yang kuat akan melakukan sekehendak hatinya, dan bahwa yang lemah harus menderita karena lemahnya dia. Dalam konteks ini, Prabowo melihat bahwa Amerika ini kuat, kita nggak bisa lawan sama dia. Karena secara militer, seorang militer itu power dalam bentuk otot itu lebih dominan dalam berpikir. Dia tidak melihat bahwa kekuatan itu bisa muncul bukan karena kekuatan militer, bisa karena
pasar ekonomi kita, bisa karena itu tadi saya bilang posisi geografis Indonesia secara geopolitik itu lebih menguntungkan. Itu bisa dibawa ke meja perundingan, dan Amerika Serikat butuh kita di saat dia menggeser fokus dia dari Timur Tengah ke Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, maka di luar India, Indonesia itu paling menentukan. Oke. Presiden kita agak berpikir taken for granted. Kalau kita sudah menjadi satu bangsa yang weak, maka dia harus selalu mengalah. Begitu? Iya, dia berpikir begitu. Jadi kita harus kuat. Baru kita tawar-menawar dengan orang. Kalau kita dalam posisi lemah, ya kita tahu diri kita bahwa kita lemah. Karena pemikiran kekuatan itu narrow minded. Bukankah banyak ini Pak Smith, misalnya gini soal Daud dan Goliat, ya? Iya. Yang menang Daud. Iya. Soal Prancis dengan Vietnam di Dien Bien Phu. Iya. Vietnam yang menang. Iya. Kemudian Vietnam juga ketika berhadapan dengan Amerika Serikat, pada akhirnya Vietnam juga yang menang. Iya, betul. Kan itu sebetulnya fakta yang tidak bisa dinafikan juga untuk dilihat bahwa negara kecil yang dikira lemah itu kalau misalnya dia berani, dia bisa melakukan sesuatu. Iya. Nah, kita mesti lihat geografis kita ya, kekuatan. Indonesia ini harus kita akui bahwa negara baru, walaupun baru 70 tahun. Dan dia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke itu jauhnya itu seperti dari London ke Ankara itu. Luasnya. Dan itu bagi pandangan militer mudah dipecah belah kan. Karena begitu banyaknya, dan Amerika Serikat punya pengetahuan mendalam mengenai Indonesia, karena dalam Perang Pasifik pada waktu itu, Perang Dunia Kedua itu kan Amerika Serikat masuk ke ini untuk hadapi Jepang, itu dia kuasai betul. Waktu itu, ya, Pak, ya. Nah, bagi seorang militer dia sensitif terhadap situasi seperti ini, dan dalam doktrin militer kita TNI, Indonesia nggak mungkin menghadapi lebih dari 2 front. Karena jarak kita, kemampuan militer kita antara pulau ini terlalu banyak. Gitu. Sehingga rentan terhadap musuh yang besar, kecuali musuh yang seimbang. Gitu. Nah, dari kerangka berpikir ini, maka dia akan menjadi sangat sensitif terhadap situasi kita gitu. Kita jangan main-main dengan Rambo ini di Amerika Serikat, Trump ini yang liar dan transaksional. Nah, kita ikuti permainan, kita transaksi. Tapi kok Palestina yang jadi kartu tawar gitu bagi kita gitu. Padahal kalau Prabowo bersikap keras, justru yang dia tadinya gamang terhadap kekuatan pemerintahan lama yang masih bertahan itu dia akan karena martabat kita, bangsa kita seluruh itu akan melihat Prabowo itu he is our president. Ini baru presiden kita gitu. Yang sudah lama kita nggak punya gitu. Dan ini akan membantu dia. Amerika Serikat akan tahu itu. Kalau Prabowo melawan, berbahaya bagi kita. Itu yang tidak bisa dijadikan sebagai posisi tawar kita. Kita melihat diri kita ini lemah. Prabowo melihat itu seperti itu gitu. Bagaimanapun presiden kan ya katakan sajalah ini satu lembaga seorang diri meskipun ada one team press dan segala macam. Hanya persoalannya mengapa rakyat dalam hal ini DPR lah minimal itu tidak melakukan apapun sehingga kemudian presiden ini bisa punya
sekian banyak opsi untuk bertindak, tidak hanya pemikirannya sendiri. Iya, menyedihkan DPR kita ini. DPR kita ini sebenarnya kan bukan wakil rakyat. Dia ini wakil dari oligarki maupun wakil dari partai-partai politik yang kepentingannya itu tidak sama dengan kepentingan rakyat. Sehingga ya dia partai-partai pendukung Prabowo ini mayoritas di parlemen itu akan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kebijakan Prabowo, apalagi dia sudah bertindak duluan. Yeah. Nah itu sebenarnya itu fungsi DPR ketika itu harus dipertanyakan itu, apalagi harus membuang $1 miliar, 17 triliun itu. Tapi memang ada Sugiono, Menlu kita di DPR, penjelasannya sangat sederhana dan oke, karena ini pendukung. Oke, itu dalam arti bisa dimengerti anggota DPR atau? Iya, sudah dimaafin lah, udah. Artinya penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono ini sangat argumentatif sehingga bisa diterima DPR, atau DPR apapun yang dikatakan pemerintah dia akan mengamininya? Maksudnya? Iya, jadi kehadiran Sugiono di sana itu kan tidak timbul debat panjang yang panas gitu di DPR. Jadi yang penting ada formalitas itu terpenuhi bahwa pemerintah memberi penjelasan kepada parlemen mengenai kebijakan luar negerinya itu, dan DPR sudah menyetujui sehingga sah gitu keputusan yang dia ambil itu. Padahal ini jauh dari ini masalah besar, tapi nggak ada perdebatan di dalam ini DPR dalam soal itu. Jadi itu cuma formalitas, hanya untuk memenuhi legalitas dari kebijakan Prabowo itu. Pak, kalau dalam pandangan Bapak, apa resiko bahaya paling besar yang tengah menanti kita di depan dengan kesiapan kita untuk ikut dalam memberikan pasukan kepada kekuatan stabilisasi di Gaza ini? Bagaimana? Apa sebetulnya bahaya terbesar yang menjadi risiko yang sudah Bapak pikirkan ke depan yang kira-kira akan menghadang dengan diterjunkannya pasukan TNI ke sana? Iya. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa kita akan beroperasi di wilayah tertentu sini, katanya yang nggak akan kontak dengan Hamas. Lalu ditekankan pada operasi kemanusiaan. Nah itu kan sebenarnya kan itu bukan tugas dari pasukan stabilisasi internasional, bukan itu tugasnya. Tapi ini kan cuman memberi pintu masuk bagi kita, epis kepada rakyat bahwa ini kita ke sana mau bantu Palestina. Tapi nanti faktanya di lapangan, tidak mungkin kalau jenderalnya, komandan kita sudah berkomitmen masuk pasukan di situ, dia harus mendengar jenderalnya itu Amerika Serikat. Yang pasti dipilih Trump itu yang sangat Zionis. Yang hawkish ya. Dan pro-Zionis. Iya, betul. Sehingga, apa kita bisa menolak tentara kita? Itu ada Hamas. Dan Amerika Serikat, dia akan cenderung untuk tidak konflik dengan Hamas. Nah, dia majukan ini. Orang-orang Muslim, tentara-tentara Muslim. Dengan kata lain, kita hanya akan sekedar jadi alat di sana. Iya, jadi bumpernya Amerika Serikat. Jadi justifikasi juga itu ya. Nggak mengadu domba Muslim dengan Muslim pada akhirnya kan? Iya, dan itu kan bisa dibilang bahwa itu yang orang Muslim sendiri ini, buktinya mereka mendukung kita, mendukung Israel, mendukung Amerika Serikat. Jadi dosa-dosa Israel itu hilang, kita pikul untuk berhadapan dengan ini. Dan ini sama sekali secara politik dan nurani itu
nggak sesuai, betul dengan apa yang nanti kita lakukan. Kalau misalnya sudah terjadi kesepakatan bagi berdiri negara Palestina, tapi ada hal-hal lain yang harus dijaga oleh. Nah, itu kita kirim sebagai pasukan penjaga perdamaian, peacekeeping force kita kirim ke sana. Kenapa enggak itu yang kita ini? Justru kita terjun di medan perang ini, bukan di medan yang aman untuk menjaga perdamaian, bukan. Kita menerjunkan pasukan sana untuk melucuti pejuang yang tidak diperlakukan secara adil selama lebih dari. Artinya potensi untuk clash-nya besar sekali. Sangat besar. Dan ingat bahwa Gaza itu dia punya jaringan jalan itu ada 500 km. Israel itu nggak mampu mencari tahu di mana itu. Sehingga orang Gaza itu bisa muncul dari mana saja. Hamas itu dari resiko personal TNI meninggal di sana besar. Kalau TNI kemudian memang betul-betul digunakan untuk melihat Hamas dan jihad Islam sebagai musuh. Dan maka mau tidak mau potensi untuk memperlakukan kita seperti itu kan besar sekali atas perintah dari sang mayor jenderal ini. Iya, sangat besar. Nah, itu sebenarnya kalau Hamas sudah mengalah sekali. Hamas bilang gini, dan ini sesuai dengan kesepakatan bahwa saya akan melepaskan senjata kalau Israel mundur dari seluruh Gaza. Nah, Israel enggak, lo harus dilucuti dulu. Nah, Israel punya motif kan sudah jelas, dan dia dilindungi oleh Amerika Serikat. Dan dia punya track record yang sangat buruk. Semua yang dia janjikan dia tidak penuhi. Lalu sekarang Hamas dilucuti. Kemudian otoritas Palestina nggak diakui. Dengan siapa Israel mau berunding? Iya kan? Kalau memang ada niat mau ini. Dengan siapa ini? Semua sudah nggak ada legitimasi dalam soal ini. Hamas pasti dia nggak mau di situ. Lalu apa ini sebenarnya ini? Setelah dilucuti, Israel sudah gila-gilaan di situ. Sudah nggak ada yang tantangan. Apakah atau seberapa besar sebetulnya pengiriman pasukan kita dalam dalam kerangka BOP ini akan mengnolkan semua perjuangan kita dari zaman Bung Karno untuk Palestina? Jelas, itu sangat jelas. Postur politik luar negeri kita itu juga ambruk karena kita dikenal sebagai pejuang pembebasan bangsa-bangsa tertindas dulu di KTT Bandung tahun 55 itu kan. Dari situ kan banyak negara yang kemudian merdeka itu kemudian itu. Nah, KTT itu pada waktu itu dan ketika Jokowi berkuasa kita juga mengadakan itu. Dan kita mengulang itu bahwa kita masih berhutang kepada Palestina. Karena proses dekolonisasi itu sudah berjalan, semua negara sudah tinggal Palestina. Di ujungnya tinggal. Kalau kita tinggalkan dia ketika dia dalam posisi yang sangat lemah. Digenosida, diperlakukan tidak manusiawi dan segala macam. Pada titik ini kita justru berada di pihak penjahat ini. Yang ini bukan yang menyebut ini bukan kita. Ini PBB, lembaga-lembaga PBB yang relevan. Mahkamah Kriminal. Mahkamah Kriminal Internasional juga, Netanyahu kan. Iya, dan November 2024 kan Mahkamah Internasional, yaitu International Justice. Council of Justice. Itu dia keluarkan lagi bahwa Israel harus mundur dari seluruh wilayah pendudukan, itu Yerusalem Timur, Gaza,
dan tepi barat keseluruhan. Karena itu ada resolusi Dewan Keamanan PBB itu semuanya situ. Jadi kita kuat kalau kita mau pijakan kita gitu. Memasuki BOP dan kemudian sekarang siap-siap untuk mengirimkan pasukan ke Palestina, ke Gaza khususnya, itu adalah langkah salah yang harus ditarik kembali sebetulnya. Iya, ini blunder. Karena cara melihat persoalan yang berbeda. Gitu. Kita melihat persoalan kepentingan nasional secara sempit. Gitu. Okay. Kita tidak berpikir jauh ke depan. Masalahnya, apakah Saudi Arabia, Qatar yang sampai sekarang saya belum dengar, walaupun mereka akan mengirim pasukan. Negara-negara Islam kan tidak. Yang sudah berkomitmen kuat itu Pakistan. Pakistan, oke. Okay. Memang Turki juga masuk, segala macam. Tapi Israel kayaknya sengaja ini. Dia mengeluarkan 2 hari lalu, dia mengeluarkan Kabinet Keamanan Nasional itu mengeluarkan undang-undang di mana semua orang Yahudi boleh membeli tanah Palestina di tepi barat. Dan semua lembaga-lembaga keagamaan Palestina itu diambil alih oleh otoritas Israel. Jadi Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ibrahim, Masjidil Al-Aqsa itu, dan tepi barat itu kan sudah ada 700.000 orang Yahudi di sana. Dan dengan adanya undang-undang seperti ini, maka sekarang ini sangat intens itu. Pemukim-pemukim Yahudi yang dikawal oleh tentara Israel mengambil alih. Dan Trump tadinya bilang bulan September itu sebelum perdamaian Hamas Israel itu dia janji bahwa Israel Amerika Serikat menentang aneksasi tepi barat. Tapi ini sudah terjadi ya. Terjadi, dia lakukan secara terang-terangan. Memang Amerika Serikat ngomong begitu, Barat juga Pak, begitu. Kalau kemudian yang terjadi adalah ini, kita mengirimkan pasukan, kemudian karena situasi di sana juga seperti tadi sudah kita obrolkan, ada TNI yang meninggal, nauzubillah min dzalik, jangan terjadi. Kira-kira seberapa dahsyat penolakan yang terjadi di dalam negeri atau gerakan yang terjadi di dalam negeri untuk mempertanyakan ini? Kalau TNI yang meninggal itu mungkin sudah jadi mungkin sudah jadi ekspektasi gitu. Artinya orang nggak heran gitu. Tapi yang sensitif kalau TNI menembak orang Palestina itu. Oke. Iya kan? Dan itu akan dia lakukan. Karena itu tugasnya dia. Dan dia tidak bisa melawan. Dan kalau sudah begini kan to be or not to be akhirnya kan? Iya. Kalau sudah berhadapan. Iya, mereka sudah kirim surat supaya janganlah Indonesia. Kita sudah berhutang budi sama Indonesia. Kok sekarang ini kita harus berhadapan dengan Indonesia. Terima kasih sekali Pak Smith untuk kehadiran Bapak di Madilog kali ini. Ya. Sobat Madilog, sejarah mengajarkan satu pelajaran yang keras. Jalan menuju tragedi seringkali dibangun oleh niat baik yang tidak disertai kewaspadaan. Tidak ada bangsa yang jatuh karena niat jahat semata. Banyak bangsa jatuh karena mereka percaya terlalu cepat, terlalu dalam, dan terlalu tanpa syarat. Dalam politik internasional tidak ada langkah kecil. Setiap keputusan membawa konsekuensi. Setiap keterlibatan membawa risiko. Dan setiap diamnya lembaga pengawas bisa menjadi awal dari perubahan besar yang tidak disadari. Presiden Amerika Serikat sekaligus Jenderal Besar Perang Dunia II, Dwight Eisenhower, pernah memberikan peringatan yang mengguncang bangsanya sendiri. Hanya rakyat yang waspada dan berpengetahuanlah yang mampu memastikan bahwa kekuatan militer negaranya tetap selaras dengan tujuan damai. Sebelum itu, Edmund Burke juga telah mengingatkan dunia, satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang-orang baik
tidak melakukan apa-apa. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, akan datang suatu masa ketika manusia hampir tidak peduli dari mana ia memperoleh sesuatu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis ini bukan hanya bicara tentang harta, ia bicara tentang kesadaran, tentang kewaspadaan, tentang hilangnya kepekaan moral dan intelektual. Karena itu, dalam setiap keputusan besar negara, yang dipertaruhkan bukan hanya strategi, yang dipertaruhkan adalah martabat, dan martabat sebuah bangsa pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa jauh ia melangkah, tetapi oleh seberapa sadar ia memahami kemana ia melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.